salah satu apa ya yang lanjutan dari yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini de facto itu kan diskriminasi atau kesempatan yang diberikan kepada koperasi itu kami sangat merasakan Ya, terdiskriminasi, Pak. Kami tidak pernah diberikan kesempatan yang sama kok. Ketika ya, diberikan kesempatan yang sama, artinya melalui aturan-aturan yang membolehkan untuk itu, saya ya, yakin bisa kok. Saya yakin ya, bisa. Contoh, seperti yang digambarkan tadi Rektor IKOPIN, Pak Agus Pak Pahan, memang kenyataannya seperti itu, Pak. Di Amerika, di Kanada, di Jepang, bahkan di Singapura, koperasi-koperasi begitu maju karena diberikan ya, kesempatan yang sama. Kospin sebetulnya juga sudah melangkah ke sana. ya, Apa yang salah, Pak? Ketika koperasi memiliki perusahaan asuransi, ya, ya. salahnya di mana saya mau tanya? Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret wajah koperasi Indonesia saat ini. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi yang mungkin sudah banyak dikenal, yaitu Bapak Haji Muhammad Andi Arslan Junaid SE. Beliau adalah Ketua Umum Kospin Jasa Pekalongan. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Bambang sehat juga ya. Alhamdulillah. Pak Andi lahir di Pekalongan 5 Juli 1971, menyelesaikan S1 Ekonomi Manajemen di UII Yogyakarta, mengawali karir sebagai karyawan salah satu koperasi di Indonesia, kemudian ikut mengembangkan Kospin Jasa, dan saat ini menjadi Ketua Umum Kospin Jasa. Nah, Pak Andi mungkin bisa bercerita perjalanan karir membersamai koperasi yang dikenal sebagai salah satu koperasi sukses di Indonesia dalam berjuang di perkoperasian sampai saat ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati. Eh, Kalau saya mulai, mungkin langsung mulainya dari Kospin dulu nih Pak. Ya, Kospin Jasa itu lahir atau berdiri tanggal 13 Desember 1973. Jadi pada Desember 2023 kemarin usianya itu sudah 50 tahun. 50 tahun. Awal berdiri di Pekalongan dan pada awal berdirinya itu memang pada waktu itu pemikirannya untuk memberikan solusi pembiayaan untuk para pengrajin batik yang ada di Pekalongan. Ya. Alhamdulillah kemudian terus berkembang dan saat ini kami sudah punya 136 kantor pelayanan Uh, di Jawa, di Bali, dan juga di Lampung. ya, Saya masuk di Kospin Jasa itu tahun 2004. ya, Kebetulan saya pada waktu itu sudah tinggal di Jakarta setelah lulus kuliah.
Saya wira swasta di Jakarta dan diminta tolong oleh Kospin karena waktu itu Kospin akan membuka kantor di Jakarta. Dari mulai mencarikan lokasi atau kantornya untuk yang Jakarta, kemudian saya banyak membantu di sana. Dan 2024 saya diminta untuk masuk di dalam kepengurusan Kospin Jasa 2024. 2012 saya melalui RAT ditetapkan sebagai Ketua Umum, Alhamdulillah sampai saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa saat ini aset Kospin Jasa itu kisarannya sekitar 8 triliun, Pak. Luar biasa. Ya, Alhamdulillah kita bisa berkembang sebaik itu. Dan kalau untuk keanggotaan sendiri, sekarang tidak hanya untuk para pengrajin batik, artinya sudah banyak sekali sektor yang dibiayai oleh Kospin Jasa kepada anggota-anggotanya. Ya, ya. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Saya gabung sejak 2004. Baik. Ya. Baik, mungkin Pak Andi bisa ceritakan karena sudah lama bergabung dan cukup lama juga memimpin koperasi ini, eh, tren perkembangan dan pertumbuhannya sejak awal itu Pak. Anggota sekarang sudah tidak hanya pengrajin batik misalnya, itu sampai berapa saja sekarang, kemudian yang dilayani itu apa saja ya, mungkin ada pembiayaan, ada hal-hal yang lain. Monggo silahkan, Pak. Dengan usia 50 tahun perjalanannya Kospin Jasa ini, banyak sekali pengalaman yang kita rasakan, Pak. Mulai dari krisis moneter, kemudian krisis global, dan krisis-krisis yang lain termasuk pada saat pandemi ini kan untuk bertahan itu Ya, tidak mudah ya Pak. Nah, ya, Alhamdulillah dengan pengalaman itu kami bisa eksis. Kalau bicara tentang pertumbuhan, pada tahun ya, 2012 saya menjadi ketua umum itu aset Kospin Jasa itu baru 2,4 triliun. hmm, Tetapi ya, sampai dengan pandemi 2019 itu per 31 Desember laporannya aset kita sudah mendekati 10 triliun sebetulnya, Pak. ya, ya, Jadi untuk tren pertumbuhan itu memang sangat bagus, sangat pesat. Kenapa ya, bisa seperti itu? Pertanyaannya ya, karena Kospin Jasa juga sangat cepat dibandingkan, mohon maaf, dengan koperasi-koperasi yang lain ya Pak, ya, untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anggota-anggotanya. Contoh tentang kemajuan IT. ya, 2007 itu Alhamdulillah Kospin Jasa sudah online untuk seluruh kantornya, untuk seluruh ya, produk-produknya. Kemudian berkembang kita sudah punya M-Banking yang kita namakan M-Jasa. Itu adalah ya, layanan digital kepada anggota. Mereka bisa transfer, bisa yang lain-lain seperti layaknya bank memberikan layanan seperti itu. ya, Nah, karena seperti itu, memang dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk IT itu. ya, Tapi sekali lagi Kospin Jasa melakukan itu, alhamdulillah cepat, sehingga ya, boleh dikatakan kita yang terdepan untuk IT itu. Ini terbukti pada saat tahun 2015 apa 16 itu Kospin Jasa sebagai koperasi pertama penyalur ya, kur. ya, Penyalur kur itu tidak mudah karena ya, IT-nya itu harus sinkron dengan sistem
yang dari Kementerian Kemenko Ya, Ekonomi dan juga dari OJK karena adanya SLIK. Alhamdulillah IT-nya Kospin ini ketika diuji itu nomor 4 apa nomor 5 itu di bawah bank-bank BUMN, Pak. Dibandingkan ya, dengan bank swasta yang lain, kita alhamdulillah tidak kalah lah. Nah, itu kan ya, bukti bahwa IT-nya kita ini maju. Yang kedua, ya, bahwa produk-produk kami ini kami juga menyesuaikan ibarat apa ya kalimat atau kata-kata yang pas ini menyesuaikan dengan selera pasar, artinya seleranya anggota. ya, Apa yang dikehendaki anggota itu kita serap, kita kaji, kita analisa, dan kemudian kita ya, jadikan satu produk, baik itu produk ya, tabungan maupun produk pinjaman. ya, Nah, oleh karena itu kita sangat memperhatikan aspirasi atau masukan dari anggota itu sehingga produk-produk kita ini ketika kita luncurkan ke anggota kita itu kemudian sangat ya, diminati dan apa ya responnya begitu bagus. Nah, ya, inilah barangkali kunci-kunci untuk kemajuan daripada perkembangan Kospin sejak saya menjadi ketua umum sampai dengan sekarang. Di samping itu kenyamanan anggota ketika datang ke kantor, kantor-kantor kita sekarang relatif sudah sangat bagus, representatif, nyaman, dingin, ya, kemudian punya apa ya fasilitas untuk parkir yang memadai dan lain sebagainya. ya, Ini kan tentunya sangat memberikan kepuasan kepada ya, anggota-anggota kita. Itu beberapa apa namanya barangkali kunci-kunci keberhasilan daripada pertumbuhan Kospin ini, Pak. Memang ya, sejak pandemi belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya oh, pulih, tapi sekarang ini ya boleh dikatakan sudah 90% lah. Yang paling penting ya, adalah pada saat itu ini mungkin juga bisa menjadi apa ya pemikiran kepada teman-teman koperasi yang lain. Bagaimana Pos Pinjasa ini bisa melewati semua krisis itu dengan baik. Karena kami sangat disiplin dan sangat hati-hati, terutama terhadap likuiditas. Kami disiplin ya, menjaga cadangan likuiditas kami. Kisarannya adalah sekitar 15 sampai dengan 20%. Sehingga ketika tabungan anggota ada yang dicairkan, ada yang cair karena jatuh tempo, memang kita ya, apa namanya dananya ada gitu. Nah, ini yang ya. eh, salah satu kunci utama sehingga berbagai krisis itu kita bisa lewati dengan baik. Pak Andi, prestasi Kosmin luar biasa ya, bahkan dibandingkan dengan perbankan tidak kalah lah gitu. Nah pertanyaannya kenapa Kosmin tidak menjadi bank saja Pak? Kenapa bertahan menjadi koperasi? Bahasa guyonnya saya takut kualat Pak dengan pendiri-pendirinya Kospin karena memang didirikan sebagai koperasi, tetapi sisi yang lain eh, ini masih dalam konteks guyon juga Pak. Ya, Kalau di ya. bank kami menjadi yang paling kecil barangkali, tapi di koperasi masih yang menjadi paling besar kan itu. Oh, Begini Pak, apa ya, ya? Bahwa kami melihat koperasi ini lebih banyak memberikan manfaat ya, baik kepada masyarakat maupun kepada anggotanya terutama. Memang tidak bisa dinafikan bahwa kekeluargaan gotong royong ya, ini masih sangat kental. ya, Disitulah kemudian apa ya? Kalau kita bicara bank
itu kan sangat-sangat saklek, aturannya begitu rigid, begitu ketat. Artinya bukan kita kemudian mau melanggar aturan yang ketat itu Ya, tidak, tetapi ya, ketika kita bicara kekeluargaan, kita bicara gotong royong, kemudian mencari solusi bersama-sama. Ketika ada anggota yang bermasalah, itu lebih pas menurut saya kalau kita tetap sebagai koperasi. Kami memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat. Pospin Jasa melalui CSR-CSR-nya selalu yang ya, terdepan di dalam apa ya, sosial kemanusiaan, sosial pendidikan, ya, sosial kesehatan, ya, maupun ketika ada bencana-bencana besar itu biasanya Pospin Jasa juga secara langsung membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan lebih apa ya, nuansa kebersamaan dan kekeluargaan inilah yang terus kita jaga sampai sekarang, Pak. ya, Ada satu yang menarik sebetulnya Pak Bambang, bahwa ya, Kospin Jasa ini adalah koperasi multi etnis. Sejak ya, pendiriannya itu didirikan oleh pengusaha pribumi, pengusaha ya, keturunan eh, Tionghoa, dan pengusaha keturunan Arab. hmm, Sebetulnya itu mencerminkan mereka itu para pelaku ekonomi di Indonesia. Kita ya, bergandengan tangan secara erat untuk memajukan ekonomi kerakyatan ini. Dan itu masih kami lestarikan sampai sekarang. Tiga unsur itu ada di kepengurusan, no, kemudian di keanggotaan, bahkan sampai kepada karyawan. Karyawan kami ini ya, juga selalu terdiri dari tiga etnis itu, Pak. ya, Nah, kebersamaan ya, inilah barangkali salah satu keunikan dan menjadi kekuatan di Crossbin Jasa. ya. Baik. Mungkin bisa digambarkan, Pak. Ini luar biasa yang tadi ada tiga unsur etnik itu, baik di kepengurusannya, kemudian di apa keanggotaannya, maupun di karyawannya. Mungkin bisa diceritakan. Nah, itu kami masih lestarikan sampai sekarang. Sebetulnya Ya. tidak apa ya, tidak hanya tiga etnis itu. Bendahara itu selalu dari keturunan Tionghoa. Oh, Wakil ketuanya itu dari keturunan Arab. ya, Kombinasi antara senior dan junior itu juga berjalan dengan baik, Pak. Sehingga untuk ya, kaderisasi itu juga bisa ya, secara apa ya, smooth, bisa berjalan dengan baik. Kami komposisinya adalah boleh dikatakan 50% 50%. 50% itu usia di bawah 50 tahun, yang 50%-nya di bawah di atas 50 tahun untuk kepengurusannya, Pak. Jadi ya, secara tidak langsung ada kaderisasi di situ. ya, Pada apa namanya, pada saat tahun 2012 saya menjadi ketua umum ya, itu usia saya 41, Pak. Tahun 2012 ya, itu. Pada saat itu pengurus yang usia 60, 65 itu ada, tapi mereka ya, welcome dan justru mendorong untuk yang muda-muda ini ya, bisa berkiprah, dan alhamdulillah ini berjalan dengan sangat baik di Kospin Jasa. ya. Baik, Pak. Kemudian karena apapun ini prinsipnya adalah koperasi, pasti ada apa ya, norma-norma atau regulasi koperasi yang mungkin dijalankan. Jadi bagaimana caranya kalau para pengurus, para pendiri, para tokoh itu juga ingin apa ya, menanamkan modal di koperasi misalnya. Nah, kemudian juga bagaimana cara mengelola SHU misalnya. Seperti apa, Pak? Baik, Pak. Kalau di Kospin kami tidak mengenal penanaman modal secara individu. Yang kami berlakukan Ya, adalah sama, simpanan pokok, simpanan wajib. Hanya seiring waktu, besaran dari simpanan wajib ini yang
berbeda-beda antara Ya, anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kenapa? ya, Karena kontribusi masing-masing anggota itu berbeda. Ada yang ya, sangat aktif, ada yang ya, sedang, ada yang kurang aktif. Nah, ya, ini pasti seiring perjalanan waktu itu berbeda-beda besarannya. Tetapi ya, ya, bahwa mereka masuknya sama, itu yang terjadi seperti itu. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu sama. ya, ya, Yang kedua, tadi Pak Bambang menyebutkan bagaimana mengelola apa namanya SAU ya, atau ya, keuntungan laba ataupun sisa hasil usaha. ya, Kalau di Kospin Jasa Pak, bahwa porsi pembagian SAU itu sudah ditentukan di dalam anggaran rumah tangga. Porsinya Pak, ya, 55% itu dikembalikan kepada anggota. Dari 55% itu kita bagi menjadi dua, ya, atas jasa simpanan dan atas jasa pinjaman. ya, Itu berarti 30 35 berbanding dengan 20. Untuk ya, jasa simpanan itu tadi yang simpanan pokok wajib ya, berapapun yang dimiliki, dari distribusi keuntungan SHU itu 20% dikembalikan ya, kepada anggota. Yang 35% itu atas jasa pinjaman. Jadi kalau anggota pinjam, kan setiap bulan mereka membayar ya, bunga. Nah, ya, atas pembayaran bunga itu kemudian nanti diakumulasi total SHU itu 35%-nya dikembalikan ke anggota. Jadi setelah ya, RAT mengesahkan laporan keuangan, biasanya kami akan menghitung setaranya dengan berapa. Anggap biasanya setaranya itu kurang lebih antara 1,5 sampai dengan 2%, Pak. ya, ya, Ketika ada anggota membayar bunga dalam 1 tahun, katakanlah mungkin 15%, maka di akhir tahun dia dapat pengembalian kira-kira 1,5 sampai 2%. ya, Itu atas perhitungan jasa pinjaman. Nah, yang lain-lain, yang sisa 45% kan itu banyak, Pak. Ada untuk cadangan, ada ya, untuk bonus karyawan, ada ya, untuk sosial, ada untuk pendidikan koperasi, dan lain sebagainya. Dan itu ya, tertuang di dalam ADART, sehingga baku, ya, Pak, kita di situ. ya, Salah satu kunci kepercayaan mengelola lembaga keuangan ini kan kunci utamanya adalah kepercayaan. Di samping tadi produk, di samping kantornya nyaman, ya, ya salah ya, satunya kan adalah transparansi. Nah, salah satunya ya, itu tadi bahwa bagaimana sih SHU-nya, SHU sudah tertera secara tertulis. Kemudian biasanya kami mengadakan semacam gathering dengan anggota-anggota kami. Dulu sebelum COVID itu 1 bulan sekali saya keliling. ya, Bulan Januari misalkan itu di Semarang, bulan Februari itu misalkan di Cirebon, bulan Maretnya nanti di Jogja, terus ya, saya keliling. Pada saat gathering dengan anggota seperti itu, biasanya kami menyampaikan perkembangan Pospin seperti apa, ya, targetnya bagaimana, mana yang sudah tercapai, mana yang belum, kalaupun belum sebabnya apa. Kami secara ya, transparan dan terbuka menyampaikan hal itu kepada seluruh anggota kita. Sehingga pada saat RAT yang bersifat tahunan itu secara umumnya mereka sudah bisa memantau ya, perkembangan Pospin itu dari bulan ke bulan. Pada saat ya, RAT biasanya sudah tidak terlalu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari anggota terhadap laporan daripada pengurus. Adanya adalah justru masukan-masukan positif untuk pembenahan, untuk perbaikan dan lain sebagainya, dan kami sangat mengapresiasi itu. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita perhatikan itu dan kita wujudkan.
anggotanya persisnya berapa dan bagaimana cara pelaksanaan RAT-nya? Dulu ketika anggota kita belum terlalu banyak, kami biasanya undang semuanya lah. Ya. Bahkan kalau RAT di Pekalongan itu saya sampai harus menyewa 5 hotel Hmm. untuk anggota-anggota yang dari luar kota. Tetapi karena saat ini anggotanya sudah 300 ribuan kurang lebih, Ya. maka RAT-nya kami lakukan secara tertulis. Hmm. Seremonialnya dilakukan di beberapa kota itu secara bergantian. Itu secara tertulis, secara perwakilan ataupun langsung itu Ya. sah di dalam Ya. undang-undang koperasi, dan itu Ya. pilihan karena tidak mungkin lagi rasanya ada tempat yang bisa menampung 150 Ya. ribu orang untuk kita Ya. lakukan RAT secara langsung, Pak. Itu masalahnya. Ya. Mungkin takutnya Ya. saya nanti dikira kita kampanye gitu, pengerahan massa yang begitu Ya. banyak, dan juga Ya. memang tidak memungkinkan Ya. lagi. Tapi Ya. alhamdulillah sekarang kan sudah bisa dengan Zoom, kemajuan teknologi Ya. ini kan, Ya. live-nya ada, cabang-cabang yang jauh-jauh itu juga kami fasilitasi dengan Ya. Zoom bersama-sama dari seluruh kantor pelayanan Pospin untuk pelaksanaan Ya. RAT-nya. Ya. Nah, Bapak tadi menyebut aturan undang-undang koperasi. Nah, undang-undang Ya, koperasi ini kan ya. ada pro kontra. Ketika mau direvisi, kemudian banyak yang tidak setuju, dibatalkan MK, kembali status quo sampai saat ini. Nah, bagi masyarakat koperasi itu apakah ada keinginan agar undang-undang koperasi ini diperbaiki, tapi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat perkoperasian, atau dibiarkan seperti sekarang ini saja? Ini menarik, Pak. Saya kebetulan Ya. didapuk oleh teman-teman sebagai ketua Forkopi, Forum Ya. Koperasi Indonesia. Forkopi ini kiprahnya memang terbentuk salah satunya pada waktu itu ada isu undang-undang RUU, pada saat itu masih RUU Ya. P2SK. Ya. Yang Ya. salah satunya adalah akan menjadikan koperasi besar itu di bawah OJK. Hmm. Sebagian orang menganggap bahwa apa yang dilakukan Forkopi ini penolakan. Ya. Koperasi-koperasi simpan pinjam khususnya tidak mau diatur atau tidak mau di bawah OJK. Ya. Seakan-akan opini yang berkembang itu seperti itu. Sebetulnya tidak, Pak. Kami Ya. menyadari bahwa Undang-Undang 25 tahun 92 ini sudah usang, sudah tidak Ya. relevan dengan perkembangan zaman, perkembangan koperasi itu sendiri, karena di situ tidak, salah satu contoh saja, belum menampung apa istilah yang paling pas ya, belum ada yang terkait dengan digital, ya kan, Ya. di Undang-Undang 25 Ya. 92 itu salah satu. Ya. Nah, yang Forkopi lakukan ini adalah tahun 2012 pernah Ya. muncul Undang-Undang nomor 17 Ya. tahun 2012. Ya. Sayangnya undang-undang itu di judicial review di MK Ya. dan dibatalkan Ya. seluruhnya. Ya. Dan yang menggugat itu juga ya teman-teman koperasi sendiri. Ya. Akhirnya status quo sampai sekarang tidak ada Ya. undang-undang yang baru. RUU yang Ya. kemarin digagas oleh. Jadi kami berharap RUU ini bisa di carry over ke DPR
RI yang baru nanti, karena kami butuh itu, Pak. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa kami menganggap, teman-teman koperasi ini menganggap, isi daripada perubahan-perubahan itu tidak banyak mengakomodir kepentingan kami saat ini dan ke depan. Ya, ya, Ini persoalan. Sebetulnya yang kami harapkan duduk bersama antara ya, pemerintah dan para pelaku koperasi ini untuk merumuskan bagaimana sih yang menyangkut kehidupan koperasi ke ya, depan itu seperti apa. ya, Koperasi ini supaya bisa berkualitas, bisa ya, besar, bisa apa ya, ya, seperti yang diidam-idamkan kita semua, bahkan bisa menjadi satu perusahaan yang levelnya internasional, barangkali kan ya, seperti itu Pak ya harapan. ya, Ini komunikasi itu kurang berjalan dengan baik. ya, Ketika kurang ya, berjalan dengan baik, maka yang ada adalah saling suudzon, saling curiga ya, gitu. Kami mencoba, saya mencoba bersama teman-teman Forkopi ini merangkul semua ya, para pegiat koperasi ini melalui Forkopi untuk ayo kami mengharapkan pemerintah ini mau ya, duduk bareng, ya, rumuskan bareng, kemudian ini dibawa. Bahkan pada saat itu saya sampai mengatakan bahwa kalau nanti yang sudah kita rumuskan bareng-bareng ini ada yang menggugat dan itu orang operasi, itu akan menjadi musuhnya Forkopi, musuhnya tanda kutip ya, teman-teman ya, ya, gerakan ya, ya, sendiri, karena jangan sampai mengkhianati dong kan gitu. Nah, ya, persoalannya Pak, RUU yang kemarin itu baik, kurang menampung aspirasi kami. ya, Nah, kami pun di Forkopi sebetulnya mengambil langkah yang bijak. Kami saat ini juga mencoba apa ya, menyusun RUU. Dasarnya apa? ya, Dasarnya RUU yang dari pemerintah yang sudah sampai ke DPR katanya. ya, Isinya ada versi kami, versi ya, teman-teman perangkat. Tidak hanya disimpan pinjam, walaupun isunya itu disimpan pinjam. Kami mau kok, kami siap kok, kami butuh kok undang-undang yang baru ya, itu. ya, Tetapi ya kami akan menjadi objek. ya, Pelaku ini kan akan menjadi objek dari undang-undang, Pak. ya, Nah, di RUU yang dibikin pemerintah itu kami melihat banyak yang tidak pas, kurang ya. bijak. Salah satunya adalah pidana, pidana, pidana. Kan bukan seperti itu. Ini saat ini kami masih mencoba, Ya, ya kami kan selalu berpikir positif, mengambil hikmah bahwa ya ya, barangkali karena tidak apa namanya, tidak sempat disahkan ini, ya, barangkali ini hikmahnya kita bisa berikan masukan yang lebih objektif yang kami merasa itu untuk kepentingan kami. ya, Sebetulnya itu sih Pak. Tetapi ya, ketika baik, komunikasi itu saling masing-masing ini kan saling suuzon. Nah, saya ada di tengah-tengah, baik, saya dekat dengan kementerian, saya dekat dengan teman-teman ya, koperasi. Nah, saya mengambil ya, langkah-langkah bijak yang seperti itu sebetulnya. ya. Baik, Pak Andi, terakhir Ya, begini, ternyata di negara-negara yang dikenal sebagai negara kapitalis itu banyak koperasi-koperasi yang sangat besar. ya, Bahkan Rektor Ikopin itu cerita bahwa koperasi di Amerika itu lebih besar dari BUMN besar di Indonesia. ya, ya. Nah, eh, sekarang Pak Andi sudah memimpin termasuk koperasi besar di Indonesia. Nah, apakah masih ada
mimpi-mimpi di masyarakat koperasi itu bahwa suatu saat akan ada koperasi besar. Sehingga kalau saya bayangkan itu ada koperasi pertambangan. Seolah-olah kan koperasi ini nggak mungkin mengelola pertambangan. Jadi harus dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan asing. Nah, apa pandangan Pak Andi? Salah satu apa ya yang lanjutan dari yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini de facto itu kan diskriminasi atau kesempatan yang diberikan kepada koperasi itu kami sangat merasakan Ya, terdiskriminasi, Pak. Kami tidak pernah diberikan kesempatan yang sama kok. Ketika ya, diberikan kesempatan yang sama, artinya melalui aturan-aturan yang membolehkan untuk itu, saya ya, yakin bisa kok. Saya yakin ya, bisa. Contoh, seperti yang digambarkan tadi Rektor Ikopin, Pak Agus Pakpahan, memang kenyataannya seperti itu, Pak. Di Amerika, di Kanada, di Jepang, bahkan di Singapura, koperasi-koperasi begitu maju karena diberikan ya, kesempatan yang sama. Kospin sebetulnya juga sudah melangkah ke sana. ya, Apa yang salah, Pak? Ketika koperasi memiliki perusahaan asuransi, ya, ya, salahnya di mana? Saya mau tanya. Tidak ada yang salah, Pak. Ketika dulu, Pak Bambang mungkin ingat, Bukopin itu ya, sejarahnya bank ya, miliknya ya. koperasi, Koperasi. didirikan Ya, oleh koperasi-koperasi. Ada yang salah di situ? Kan tidak, Pak. ya, Bahkan harapannya kan seperti itu. Koperasi punya pom bensin, koperasi punya hotel, ya, koperasi punya bank, punya ya, macam-macam. ya, Harusnya seperti itu, karena koperasi ini adalah yang paling pas. Bayangkan kalau perusahaan-perusahaan itu dimiliki swasta, Pak, konglomerat, satu dua orang, segelintir orang. ya, Keuntungan untuk siapa, Pak? ya, Ya untuk segelintir orang. Tapi kalau yang besar itu koperasi, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, 55% distribusi dikembalikan ke anggota. Yang lainnya apa? Ya ada CSR, ada sosial pendidikan, ada macam-macam. Pasti hebat, Pak. ya, Kok saya sudah melakukan hal itu ketika pos pinjasa membutuhkan asuransi. ya, Kami masuk, Pak. ya, Kami membeli dalam arti kata kami menjadi pemegang saham mayoritas salah ya, satu perusahaan asuransi. Bahkan salah satu perusahaan yang waktu itu dimiliki oleh Malaysia kami beli asuransi takaful yang ya, untuk ya, kerugian. Kami beli, Pak. ya, Tidak ada yang salah. Apalagi dengan ya, mimpi-mimpi koperasi besar itu. ya, Tetapi pada saat rame-rame kemarin, PP2SK dan lain ya, sebagainya, kami dianggap open loop dan kami harus ke OJK. Ibarat ya, kata begini, Pak Bambang punya anak. Anaknya ini sudah sekolah, SMA, sarjana, bahkan punya prestasi yang membanggakan, kemudian tidak diakui ya. lagi sebagai anak. Lucu dong kalau seperti itu. Bahwa bahwa ada koperasi-koperasi yang bermasalah. Iya, kami akui. Ya, Nah, terus perbaikannya di mana? Ayo duduk bareng ke depan ini bagaimana supaya tidak ada koperasi-koperasi nakal seperti itu. ya, Kalau bicara anggaran, itu bukan domain kami dari gerakan, Pak. Ya, bagaimana ya, pemerintah meminta kepada pemerintah yang apa ya punya kuasa untuk anggaran itu untuk meningkatkan anggaran untuk memperbaiki ya, di internal Kementerian Koperasi kan seperti itu, Pak. ya, Nah ya. itu Pak persoalannya, salah satunya itu. Memang Iya. kami akui ada koperasi nakal, bahwa itu ada Nah, kelemahan di dalam pengawasan Kementerian Koperasi. Ke, dulu Pak, tahun 2016 baru ada deputi pengawasan. Bayangkan, Kospinjasa saja lahirnya tahun 73. ya, Deputi pengawasan itu lahir tahun 2016. Oke lah, nggak ya, ada masalah walaupun itu telat. Tapi ayo bareng dong. Cara menghitung penilaian kesehatan terhadap koperasi seperti apa? Parameternya jelas, jangan setiap tahun berubah parameternya ketika ya, ganti pejabatnya. Kan nggak lucu kalau seperti itu. Ini yang ya, kami maksud, ayo duduk bareng. Supaya
kalaupun ada indikasi koperasi nakal yang kemudian hari pasti Ya, bermasalah, itu terdeteksi dengan dini. Kan seperti itu, Pak. ya. Kami Baik. yang merasa baik-baik saja kan tidak mau kemudian dicap kami seperti mereka. Kan itu. Ya, 50 ya. tahun, Pak, perjalanannya. Nah, itu salah satu contohnya, Pak. Kami sudah melakukan Baik. itu. Oke. Terima kasih sekali Bapak Haji Sama-sama. Muhammad Andi Arslan Junaid SE, Ketua Umum Pesbin Jasa. Banyak sekali yang sudah disampaikan dan yang paling penting adalah semangat untuk menjadi koperasi yang besar dan mudah-mudahan pemerintah mendengar, memfasilitasi, memperbaiki perundang-undangan dan memberi kesempatan yang sama, bahkan tidak ingin diistimewakan tapi memberi kesempatan yang sama pada gerakan koperasi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama, Andi, Pak. selamat Sama-sama. hari koperasi. Mudah-mudahan Assalamualaikum. menginspirasi dan memberi manfaat untuk dengar nih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi